Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumali. Saya Fitriadi. Saya Randy Akmal Herliansa. Saya Poningsih. Saya Maya Denia. Kami mahasiswa Stikes Bakti Husada Bengkulu, kelompok 4, melakukan role play asuhan keperawatan komunitas pada pasien TB paru atau tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas L Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ya, senang sekali pada hari ini bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Terima kasih sudah hadir di Puskesmas L Sidoarjo. Dan di sini kita akan mendapatkan penyuluhan tentang penyakit TBC. Sudah tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Belum tahu ya. Beberapa waktu yang lalu kami dari mahasiswa Stikes Bakti Husada Bengkulu melakukan pendataan kepada warga di wilayah kerja Puskesmas L Sidoarjo, dan akhirnya kami mendapatkan data di mana ditemukan beberapa pasien atau beberapa masyarakat yang mengidap TB paru atau tuberkulosis. Dan pada hari ini sengaja kita kumpulkan Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan penyuluhan, mudah-mudahan dari apa yang telah kita dapatkan bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, sehingga diharapkan semua masyarakat termasuk Bapak Ibu semua bisa terhindar dari penyakit TB paru atau tuberkulosis ini. Baik, saya mulai dengan pengertiannya ya. Jadi apa sih sebenarnya tuberkulosis itu atau TB paru itu? TB paru adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh kuman. Jadi kuman itu sangat kecil yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditandai dengan gejala yang sangat khas, yaitu batuk dalam rentang yang cukup lama, yaitu 3 minggu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin kita lakukan pendataan, kita tanyakan batuknya udah berapa lama, dan ketika bapak-bapak, ibu-ibu menjawab 3 minggu, jadi kita sudah mencurigai kalau ini tuberkulosis. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti kita akan adakan pemeriksaan labor gitu ya. Dan selanjutnya, bagaimana sih cara penularannya? Jadi penyakit ini termasuk penyakit menular, sehingga kalau kita mendapati Bapak Ibu sekalian menderita, kita khawatirkan bahwa ini bisa menular kepada anggota di sekitar rumah kita. Dan karenanya betapa pentingnya kita memberikan pengetahuan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Penyakit ini menularnya yaitu melalui percikan ludah. Jadi ketika kita bicara, bersin atau batuk, jika kita tidak menggunakan masker, ini bisa menularkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi bisa menular kepada istri, suami, anak-anak, dan lingkungan sekitar kita. Jadi kenapa kita nanti akan mendapatkan juga penjelasan lebih lanjut bagaimana cara mencegah penyakit TB paru ini. Dan selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang gejalanya apa sih sebenarnya penyakit tuberkulosis ini. Kalau tadi sudah saya jelaskan gejala khasnya apa tadi, Bapak-bapak, Ibu? Batuk, ya betul, terima kasih. Batuk lebih dari 3 minggu, jadi lumayan lama waktunya. Tapi selain gejala itu ada gejala yang lainnya. Apa sih yang gejala yang lainnya? Ada demam, lemas, kemudian tidak nafsu makan. Ngalami kan yang begitu? Ngalami ya? Oh iya betul, ada keringat malam, kemudian berat badan kita cenderung untuk turun. Jadi kalau selama ini kita badannya agak berisi, lama-lama semakin kurus gitu kan. Dan inilah beberapa gejala yang bisa ditemui. Tapi ada gejala yang lebih lanjut seperti nyeri dada atau sesak nafas untuk gejala yang lebih lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan penyakit TB paru. Jadi begini, walaupun kita sudah menjalani pengobatan TB paru ya, nanti Bapak Ibu yang sudah positif diperiksa dinyatakan TB paru akan menjalani pengobatan TB paru itu selama 6 bulan. Jadi di awal-awal bulan, kurang lebih 2 bulan pertama itu, walaupun kita sudah memakan obat TB paru, tapi
kita masih berisiko bisa menularkan. Jadi bagaimana pencegahannya, yaitu agar tidak menularkan kepada orang lain. Yang pertama yaitu kalau kita batuk bersin, kita harus tutup mulut kita ya. Itulah gunanya sekarang maka kita harus memakai masker ini, jadi agar waktu kita bersin, jadi percikan dahak itu tidak kemana-mana, jadi tidak menular kepada orang lain. Kemudian pencegahan selanjutnya adalah yaitu bagi yang sudah positif TB paru itu, kalau bisa tidur itu jangan, kalau serumah dia tidurnya sendirian, karena kalau kita tidur sekamar dengan penderita itu berpotensi kita juga yang sehat jadi ikut tertular ya. Kemudian pencegahan yang selanjutnya yaitu usahakan sirkulasi udara di rumah dan cahaya matahari itu cukup baik ya. Jadi kalau bisa sinar matahari bisa masuk dengan tujuan karena kuman TB paru ini kalau ada sinar matahari masuk ini akan sedikit mengurangi penularan. Pencegahan selanjutnya yaitu tidak membuang dahak di sembarang tempat ya. Mungkin itu saja bagaimana cara pencegahan TB paru yang harus kita lakukan. Demikian, terima kasih. Baiklah, para teman-teman, terima kasih karena telah memberi waktu pada saya untuk menjelaskan cara pengobatan TBC. Pengobatan TBC ini mau dilaksanakan atau dilakukan pengobatan setelah ada pemeriksaan laboratorium. Laboratorium itu dinyatakan positif, ada positif yang kategori 1, kategori 2. Nah, yang kategori 1 ini biasanya minum obatnya itu selama 6 bulan dengan jeda intensif sama lanjutan. Kalau yang intensif itu yang tiap hari minum berdasarkan berat badan. Berat badan itu biasanya yang ukurannya sekali makan itu 3, itu berat badannya 35 sampai 50. Itu dimakan sekali makan 3 sebelum makan minum. Jadi rutin makannya selama 2 bulan itu setiap jam 7 misal ya, jam 7 terus, nggak boleh di lain jam itu. Jadi biar berkesinambungan. Nah, nanti setelah 2 bulan yang intensif lanjut ke lanjutan. Kalau lupa 1 hari gimana Bu? Itu nggak bisa, harus, makanya ada PMO namanya Pak. PMO itu pengawas minum obat. Jadi misal si pasien itu lupa, jadi ada yang mengingatkan, sudah minum obat Pak, Bu, kayak itu. Itu makanya nanti setelah pengobatan yang 2 bulan itu selesai, jadi lanjut yang ke intensif Pak, yang lanjutan Pak. Yang lanjutan itu seminggu 3 kali minumnya. Jadi misal minumnya hari Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi Sabtu libur, Sabtu Minggu libur. Jadi ulang lagi kayak itu, tiap hari selama 4 bulan. Lama ya Bu ya? Lama Pak, itu selama 6 bulan, tapi kan dibagi Pak jedahnya minum. Yang 2 bulan tuh tiap hari minum, yang 4 bulan 3 kali dalam seminggu. Itu selama 4 bulan. Bentuknya pun obatnya beda Pak. Kalau yang intensif besar-besar, kalau yang lanjutan kecil-kecil. Itu berapa biji gitu Bu? Itu kalau yang lanjutan berdasarkan berat badan Pak. Kalau berat badannya lebih dari 50 bisa 4 biji, 4 tablet. Kalau yang masih di bawah 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk efektif. Ada yang tahu sebelumnya apa itu batuk efektif? Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu batuk efektif merupakan suatu batuk yang dilakukan dengan cara benar, yaitu di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan mengeluarkan dahak secara maksimal. Selanjutnya, tujuan batuk efektif yaitu melatih otot-otot pernapasan agar dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melatih klien agar terbiasa melakukan cara pernapasan dengan baik.
selanjutnya yaitu untuk mengeluarkan batuk atau sekret yang menyumbat di jalan nafas. Indikasinya yaitu untuk pasien TB, PPOK, fibrosis, asma, Saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti prosedurnya itu meliputi yang pertama melakukan teknik latihan nafas, tarik nafas dalam itu sebanyak 3 kali. Kemudian nanti akan mengangkat sedikit bahunya, kemudian dibatukkan ke dalam tong sputum ini. Ini nanti bapak ibu di rumah bisa menggunakan handuk kecil atau celemek untuk menjadi pengawas pada saat melakukan batuk efektif. Hal ini untuk menghindari percikan daripada sputum ataupun cairan tubuh dari pasien. Bisa diletakkan di dada pasien atau di tempat duduknya. Apa ya? Sebelum kita melakukan teknik latihan batuk efektif ini, kita anjurkan klien untuk meminum air hangat terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pengeluaran sputum nanti. Bapak, ini ada air hangat, boleh diminum terlebih dahulu ya Pak sebelum kita melakukan batuk efektif. Setelah klien meminum air hangat, lantas kita akan memberikan instruksi kepada pasien untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Bapak namanya Pak Fitri ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan teknik batuk efektif. Sebelumnya Bapak bisa menarik nafasnya terlebih dahulu Pak. Tarik nafasnya dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Kemudian lakukan lagi, tarik nafasnya dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Lagi Pak, tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Nanti Bapak angkat sedikit bahunya ya Pak ya, dadanya agak diangkat ya. Kemudian dibatukkan nanti ke dalam sini ya Pak ya, sputumnya ya. Baik, tarik nafasnya, angkat dadanya, tahan, keluarkan, masukkan dalam sini ya Pak ya. Tadi minum Mas. Diminum ya Pak ya. Baik, setelah itu dahak atau sputum yang telah diambil dari pasien itu disimpan jika ingin dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hal ini bisa diulangi ketika kita mengalami adanya sumbatan jalan napas, misalnya ada sputum yang berlebih di saluran pernapasan kita. Baik Pak, saya rapikan terlebih dahulu ya Pak. Begitulah untuk praktek latihan batuk efektif. Bapak dan Ibu bisa lakukan sendiri di rumah secara mandiri. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi